mana suaranya MPL Arena? Ini deh Bigetron Alpha versus Aura Fire, dimana kalian semua juga langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player yang berlaga di MPL season yang ke-7. Dan ini Kabuki dengan Rainbow berada di posisi yang berbeda di arah top dan juga di arah bottom nih. Pak Pulung Dreams mencoba untuk melempar seorang Phantom, berhasil dilempar ke arah sana, tapi masih ada KYG dengan satu buah telur dadar gulungnya. Ternyata Phantom masih memberikan damage yang cukup sakit. Oke, di bagian atas sana Ripo pun ketinggalan level untuk sementara. Ripo dan juga Rainbow menggunakan spell tangan hijau berdoa nih ya. Tangan Iya. hijau berdoa. Purify. Purify ya. Purify makan dari garis depan dan fans benar-benar spesialnya enak banget untuk dapetin Little Wanderer. Bahkan seorang Branch yang kita tahu permainannya keras banget. Tapi ada lo gak ya ketemu Branch di perangkat di rank? Ada lo gak? Enggak, buset. Enggak, gue jangan sampai dah ketemu mereka deh. Gue terakhir ketemu Celi Boy Gue lah. ketemu setim. Enggak ketemu aja puyeng ya, apalagi ketemu. Gue ketemu mereka setim. Jangankan dibantai, bukan dibantai. Dia cuma berapa menit doang main sama mereka, gila. Hilang langsung gue. Dan kayaknya di garis depan. Ingat Godiva kali ini masih punya flicker, tapi tidak boleh terlalu offside karena ada 3 player dari tim Bigetron Alpha yang bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari tim Aura Fire. Oke, udah terkena stun tadi Dreams bagian tengah dicolok nggak kena. Ternyata masih bisa terlepas, sementara di bagian bawah kalau dari minimap kita lihat pertarungan antara Chow dan juga Cecilian masih belum berakhir. Mungkin gitu. kalau tempo permainan dari Aura Fire tetap seperti ini bakal memberikan space banget sih untuk seorang Branch-nya. Kenapa? Karena bisa dibilang Branch-nya nggak merasa tertekan dari laningnya. Dia bakal lebih bebas banget dari jungle, tapi kita lihat udah ada seorang Keira harusnya di arah bottom lane. Bakal mencoba untuk ngecek keberadaan dari Branch. Di manakah Branch berada? Nggak kayak gitu sih kayaknya Gitu nadanya. sih kayaknya nadanya, Tolonglah. Salah ya. Turtle-nya udah dicolek-colek. Branch-nya seperti di minimap kita lihat tadi bertemu dengan Chow sesaat, tapi sekarang Turtle-nya akan menjadi milik Fancy tanpa adanya gangguan. Ya ini yang aku bilang juga tadi, kalau misalkan apa yang bakal diunggulkan dari Aura Fire itu salah satunya adalah Turtle yang harus mereka amankan terlebih dahulu, karena objektifnya sebenarnya tidak terlalu jauh dari Bigetron Alpha. Yes, bahkan dari data yang dimiliki Aura Fire kali ini, lihat ternyata ada Bigetron berhasil mendapatkan suara Godiva kali ini. Godiva masih bisa bertahan, masih ada Soulbloom, ada Keira, Duel Dragon dilempar dengan Ejector dan tercancel begitu saja. Dan di arah Bigetron kayaknya harus mundur terlebih dahulu, blending duet ke arah belakang dan tidak punya damage lebih banyak lagi. Bigetron Branch harus sedikit demi sedikit untuk memupuk pundi-pundian 40. Belum ada yang tumbang, masih bisa bertahan dengan HP yang dikit banget. Tapi Rainbow Sanguine Claw-nya dia dikeluarin aja masih bisa aman ya. Yes. Jadi tuh Aura tuh di data itu cuma dapetin 4 turtle, dan kali ini bisa dibilang adalah salah satu turtle yang Turtle kelima mereka lah ya. Dan mereka bisa dibilang ini menjadi pembuka yang sangat baik juga untuk Aura. Bahkan kalau data yang kita milikin mereka belum pernah mendapatkan lore. Tapi untuk sekarang kita lihat Dreamsnya udah berhasil mengeluarkan ejector. Tapi ternyata nggak lihat KYY, dia malah salah lompat ke arah yang berbeda. Godivanya tertinggal di bagian belakang. First Blood berhasil diamankan. Serangan itu Kabuki di arah belakang menunjukkan suara Blast gak berdaya apapun yang terjadi dan perasaan tumbang di arah turret sendiri. Kabuki still survive ada mid lane. Lihat dengan Inferno-nya. Bahkan Kabuki menjadi satu buah pintu kemenangan dari tim Aura Fire di arah mid lane. Branch-nya menjadi korban pertama juga yang tumbang dari Bigetron Alpha. Rugi banget. Dia lagi megang buff tadi kalau nggak salah ya. Yoi. Dia tuh lagi megang buff tumbangnya. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini harus sedikit sabar karena Keira coba memaksakan keadaan. Udah kena flicker lagi aja yang banget ditangkap oleh seorang kayaknya bagus banget. Keira langsung tertampar, ada tamparan keras dari seorang Rainbow yang sudah menumbangkan Keira di arah bottom lane. Yoi, ini untuk Rainbow-nya juga udah punya Clock of Destiny ya. Ini akan terkumpul lagi stacknya seperti apa. Dia memiliki jarak yang baik juga dari bad impact yang akan dia keluarkan tiap beberapa second. Dan fans akan objektif lagi ke arah Turtle. Akankah ini menjadi Turtle ke-6 untuk Aura, dan mungkin nantinya akan ada Lord pertama untuk Aura Fire. Kalau ini ada turtle ke-6 untuk Aura, ini tandanya Aura melakukan turtle 2 kali in a row. Pertama kalinya setahu aku, Profesor KB. Karena yang aku tahu dia selalu ada gap space-nya gitu loh ketika dia mendapatkan turtle. Ya apalagi kalau misalkan turtle yang kedua, biasanya mereka habis team fight atau bahkan habis melakukan cutting minion. Tapi kali ini Bigetron Alpha juga udah mulai set up ke arah turtle-nya. Mereka coba untuk memanfaatkan source yang mereka punya, karena dari segi gold mereka tidak terlalu jauh, hanya beda 700 gold saja. Dan kalau misalkan dari segi point kill, mereka juga sama-sama baru melakukan 2 point kill. Yes. Nih kita lihat head to head-nya Pak Pulung ya. Bisa dibilang ada tim di arah Bina, ternyata masih dua cara belakang. Permainan luar biasa dari tim Bigetron Alpha. Double kill, dapatkan oleh seorang Dreams di arah mid lane.
Waduh, ada bantingan yang udah tercipta. Udah ada satu lagi, tapi sekarang ditabrak, dilempar, terbanting, sakit banget. Brand sudah mulai menunjukkan damage, tapi Dreams pun masih bisa selamat. Tercakar oleh seorang Rainbow. Sang jenius di arah sideline kali ini mencakar seorang Kira dan tertangkap di arah River atau River. River. Driver. Gue sadar ya Ji. KB mungkin ingin berbicara, ingin menambahkan sesuatu, boleh? Pengemudi River. Lagu yang River. Oh River. Maklum, saya kira itu River dan tapi seperti yang sudah aku bilang, ternyata kali ini tidak berhasil didapatkan 2 turtle in a row untuk tim Aura Fire. Yoi, Dan satu sama nih ya. Kabuki di arah top lane benar-benar masih sabar menunggu pergerakan dari tim Aura Fire dan bisa dibilang Kabuki adalah salah satu yang cukup unggul dengan adanya dari sudah memiliki. Brans pun menuju ke arah Diamond Hunter Sword terlebih dahulu. Agak sedikit struggle Israel untuk seorang Brans karena bisa dibilang Brans tertinggal 1 level oleh seorang fans yang sudah menuju ke arah Blade of Despair. Yap, benar sekali. Sementara itu di bagian atas pertarungan antara Ripo dan Kabuki yang ini ya udahlah ya. Ini mungkin baru akan selesai di tahun 2034 kemungkinan ya. Sama-sama tebel, sama-sama alot banget. Tapi di bagian bawah udah ada setup dari KYY. Akankah ada Imperial Justice langsung bisa mengurung ke arah Keira? Ini yang sudah gue bilang sebenarnya Cho ketemu seorang Cecilian itu sebenarnya enak banget. Apalagi kalau Cho-nya langsung bikin heptasis. Nah, tapi di sini posisi ada cukup berat. Ripo bakal coba di pick off. Kali ini ada Faso di arah top lane. Ripo coba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Godiva telah dikeluarkan begitu saja. Godiva mencoba untuk menjemput. Tapi para pemain dari tim Aura Fire memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bakal menukarnya dengan arah bottom lane. Turretnya sedikit lagi hampir pecah dari tim Aura Fire. Dikit lagi Godiva berhasil dengan cycle eagle-nya tadi nabrak ke arah Brans, tapi ada Dream yang sangat-sangat dekat. Di bagian atas udah tumbang juga, di bagian bawah juga tumbang. Sama sih. Rugi benar kalau kata Pak Pul. Rugi benar. Kenapa? Karena di mid lane turretnya salah satu turret yang cukup penting mengawasi vision yang jelas ke arah buff-buff dari tim Aura Fire udah harus dipecahkan bersama dengan bottom turretnya kali ini Pak Pulung. Yoi, Kabuki paling kaya ya. Diem-diem jadi sultan, diem-diem jadi saudagar dengan 5.369 gold yang dia miliki. Dan bakal langsung coba ditangkap Kera begitu saja. Barsi dari ada servu dari bottom lane. Blazing Duet pun gak berhasil menumbangkan satu player dari tim Aura Fire. Meanwhile dari top lane dari seorang Rivo memilih untuk melakukan defense terlebih dahulu karena turretnya sudah pecah. 4 player dari tim Aura Fire bahkan 5 sudah bakal melakukan rotasi ke arah bottom lane karena mereka ingin mendapatkan turtle. Mereka bakal coba setup. Posisi di arah top lane pun masih diunggulkan oleh tim Aura dengan satu turret yang didapatkan terlebih dahulu. Potensial akan dikeluarkan. Hujan api para bapak kau hujan api melihat vision dari para pemain tim Big Hero Nava di mana mereka berada Pak Pulung. Oke, dan Brand pun udah mulai aja colek ke arah turtle-nya. Setengah lagi HP yang dimiliki oleh turtle, tapi udah ada pergerakan tadi dari Matilda dan juga Insansi di bagian belakang. Dikejar langsung Imperial Justice sudah dikeluarkan, nangkap ke arah Kabuki seperti ada miskom antar player. Jadi Blazing Duet dengan saya kalau Eagle di sana nggak bisa kemana-mana karena nggak ada belikan lagi tambah satu kali tambahan ke dada lagi dan lagi eject ke belakang. Pasti didapatkan permainan cukup bagus double kill Lucky Ball dari bagian seorang Rainbow dari bottom lane dan tak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan untuk tim Big Hero Nava. 2 orang sekarang menjadi korban dari Aura Fire. 7-2 poin kill, sementara berbalik dicolok lagi di antigen, akhirnya mau positif mau negatif kita belum tahu, tapi ternyata Inferno udah dikeluarkan juga. Dikejar oleh Dreams, gak kena, masih bisa selamat. Orang-orang mengejar mimpi tapi di sini Dreams mengejar orang-orang. Mengejar Kabuki, wey. Oh, salah. Mengejar mimpi. Ya kan maksudnya orang-orang mengejar mimpi kan? Kamu mengejar mimpi kan? Iya. Ngejar dreams maksudnya mengejar mimpi. Tapi di sini Dreams yang ngejar-ngejar orang. Dreams kejar Kabuki ya. Untung muda loh. Tua dikit gue selengkat loh. Oke, dari top lane ternyata Kira pun berada di posisi yang gak baik lagi. Bakal coba di dive. Ada KYY di sana bersama dengan Rainbow dan lihat bakal coba ditambah lagi Kaira. One last hit. Mega kill dapat oleh seorang Rainbow. Ini permainan yang cukup berbahaya dari seorang Rainbow. Sudah aku bilang dia tuh harusnya menjadi makanan. Tapi ternyata dia yang memakan berkali-kali. Tamparan lagi. Berada di pack-nya. Langsung ke arah belakang. Oh my god. Rasa sakit tamparan dari seorang Rainbow rasanya seperti ditampar oleh seorang mantan dia. Dar. Seperempat hilang kali ini. Blazing Duet ke arah belakang yang baik banget dari seorang Brand. Masih mencoba dipaksakan keadaan. Cycle Eagle tapi bertanya Dreams yang ada di sana bukan karena seorang Brand. Waduh, penasaran banget sekarang udah berapa stack yang dimiliki oleh apa ya? Oleh Rainbow. Dia winter tas jadinya Dia nih ya. winter depan tuh, red dong depan minion. Untuk menghindari apa? Menghindari minion. Enggak. Menghindari satu. Apa?
menghindari mantan. Wah, kalau ketemu kan ditampar lagi nanti sama Rainbow. Bak! Gitu. Gak siap gue lu. Gak siap gue barusan. Boleh lu aja nggak yang ngobrol sama Oji, Be? Gak siap gue barusan. Gue mau izin dulu dah pulang. Sebelum lo izin pulang kita lihat Bapak Lot yang pertama kali di game yang pertama sudah muncul. Meanwhile, Brans ini bakal berada di posisi yang cukup baik dan sampai week kedua Brans menjadi player dengan MVP terbanyak sebanyak 3 kali. Rainbow bakal coba dikejar karena Fans di sana langsung blazing 2 tapi Fans gak bisa bertahan dan shutdown. Dilakukan terhadap seorang Rainbow. Gajian untuk seorang Fans tapi ternyata The Way of Dragon tidak berhasil menendangkan, sudah tidak ada lagi. Hanya bisa pasrah diri. Damage dari seorang Brans terlalu sakit di arah top lane. Ini dia 1v1 antara Blazing Duet dan juga basic attack yang dimiliki oleh Sansin. Kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Cloud dengan Rafty Fairy-nya yang udah terkumpul segitu banyak. Belum lagi item dari Brans, ini dia itemnya Bung KB. Wow, udah DHS, udah Golden Staff dan bakal menuju ke arah Queen Swings. Ini bakal lebih sustain lagi apalagi melihat kali ini Rainbow-nya sudah mengamankan Winter plus OTW ke Holy Crystal. Ini tamparannya makin lebih mengerikan lagi dan nantinya harus dihindari oleh teman-teman dari Aura Fire. Oke, tapi langsung udah dibuka dengan ada Mountain Choker dari seorang Fans. Vision terlihat jelas. Mereka tahu Rainbow terlalu jauh. Rainbow bakal coba dipaksa si fight. Jarak top lane bakal coba mundur. Sabar sedikit, karena masih ada Brans di belakang sana. Aura Fire pun ingat, masih ada Bapak Lord yang terhormat. Yo, ini Brans gak pegel kali itu. Kalau tangannya udah muter-muter kanan kiri ngatannya itu. Kaki dia beragam seorang Kira mencoba ditampar lagi dan lagi terjadi satu kali tamparan dan langsung ditumbangkan begitu saja dengan basisnya. Meanwhile dari bottom lane masih ada Dream mencoba untuk mengejar Fastro. Bukan Fastro yang mengejar Mimpi dan di arah top lane Rimo mengcutting ini dari tim Aura Fire. Itu tadi kenapa ada Winter lagi dipakai sama Rainbow ya? Nggak ada siapa-siapa di situ tadi. Coba tanya kosnya. Freestyle dulu kali ya. Freestyle-nya ngapain di situ gitu, nggak ada siapa-siapa. Eagle telah dikuatkan, Rimo Purify juga udah nggak ada. Mountain Shocker lagi-lagi dibuka visionnya kali ini dan Fans melihat para pemain dari tim Bigetron apa di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat 10. Oke, ini menit segini kira-kira udah berapa stack ya Bung KB ya dari Siciliannya ya? Bisa 100 lebih sih harusnya menuju 200 apalagi Waduh. dengan damage seperti ini. 200 ya, hampir bisa dibilang hampir 200 nih ya. Hampir harusnya Hampir karena gold ya. laner kan. Apalagi dia di gold lane sendirian gitu, Dan dia seluruh sore melakukan banyak kill dia. sih di sini Pak Pulung. Nah, itu lagi, tambahan-tambahan lagi. Melakukan banyak kill nggak masalah. Dia terpick off cuma satu, itu yang masalah. Iya itu yang masalah juga. Itu tahu nggak, terpick off juga karena offset dan ada Keira di arah top lane. Di follow up oleh seorang Fans setidaknya mendapatkan gajian walaupun masih terlalu jauh. Kabuki punya gap yang cukup jauh oleh seorang Fans sebagai lanernya. Karena di sini Kabuki memiliki laning yang cukup baik. Dia juga bebas tanpa ada hambatan. Dan kalau para pembuff ini diamanin sama Rainbow, ini berat banget sih harusnya. Ini berat banget, sudah gue bilang kenapa berat. Rainbow dari tadi cuma nahan stack 1, stack 2. Iya. Stack 1, stack 2. Stack 1, stack 2. Dan sekarang Rainbow bisa nge-spam. Dan ini yang bakal menjadi bencana. Bebas Yes. banget dia. Yes, ini yang bakal menjadi bencana untuk Rainbow. Lihat di arah Soleh bakal coba dipasar. Ada satu by Jektor Kerbang Kabuki. Mencoba untuk bertahan. Untuk sangat keluarga tua malah Kau dan api di arah top lane dan makan Fastro. Satu kali tamparan karena seorang Fastro membuat seperempat darah terakhir Pak Mulung. Di bagian bawah ada Lord juga yang udah langsung nabrak ke arah satu inhibitor turretnya. Di bagian belakang injektornya berhasil melemparkan ke arah satu orang tapi belum ada follow up damage yang jauh lebih banyak lagi. Udah jauh lebih banyak bahkan di sana harus tuh dari seorang kayak Immortality masih punya tapi sayang sekali harus kehilangan di menit yang ke-13. Meanwhile kayak mau menunjukkan banget Kabuki berhasil lempar begitu saja tertangkap dari seorang Godiva tertampar dalam speed. Lihat berhasil blessing duet karena plaketan yang melihat itu. Para pemain tim Aura Fire terzoning 2 player belakang tersisa 3 saja. Bahkan Minion masih mencoba untuk bergerak maju ke arah mid lane dari tim Aura Fire. Waduh, sisa 3 orang, berat banget untuk Aura Fire. Tapi ternyata dari Bigetron Alpha lebih memilih ya udah kita setup ulang aja, kita mundur aja dulu, jangan memaksakan sesuatu yang bisa dilakukan lagi nanti sih ya, mungkin lebih baik lagi. Yes, buat kalian semua please jangan lupa di share, ini udah mulai kali ini di week yang kedua, bakal lebih seru, bakal lebih kerat lagi dan bahkan bakal ada Royal Derby nanti di last match. Itu dia last matchnya dan ini replaynya ya. Ya, dari kita sempat lihat juga beberapa kali setup momen yang terbagi menjadi 2 dikarenakan Blazing Duet ini kan sangat berbahaya sekali dari area of effect-nya. Dan bagian depan yang mungkin mulai dirontokin sama teman-teman dari Bigetron Alpha dan Fight tangga berlanjut kali ini. Oke, alright, lagi-lagi didapatkan satu buah kayaknya tapi lihat dua yang terakhir karena seorang Brans sekarang follow up damage dan Brans memilih untuk blazing duet satu karena depan.
dan PK kill dapat kalau seorang Rainbow. Kabuki gak bisa bertahan, double kill dapat kalau Game triple kill. Tapi bahkan Kabuki itu strong ke top lane. Walaupun dia terlalu kuat, tidak bisa menahan tersisa seorang Pastro. Ini bencana untuk Aura Fire, Babulus. Sanguin Claw-nya masih bisa digocek dengan ada flicker, tapi untuk sekarang Eudora, apa yang bisa dia lakukan dengan digebukin satu kecamatan, satu kabupaten, satu kota seperti itu? Hilang sudah 1-0 untuk Bigatron Alpha. Rainbow. Kacau.